بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى إن قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم Qalu, orang-orang yang beriman mengatakan, Inna, sesungguhnya kami, kunna, dulu kami, qablu, sebelum ini, sebelum sampai ke akhirat ini, fi ahlina, ketika kami dalam keluarga kami, ketika kami bersama keluarga kami, musyfiqin adalah orang-orang yang takut kepada Allah, takut pada ancaman Allah, takut waktu nanti akan disuwankan oleh Allah kepada Allah. Ini orang-orang yang beruntung di akhirat. Diceritakan dalam surat At-Tur, dulu di dunia ini memang punya sikap yang berbeda. Kami ini dulu ketika kami di dunia sebelum ini bersama keluarga kami, memang kondisi kami itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Selepas ada sifat takut ini, akhirnya menyebabkan mereka amal agama, jauh dari larangan agama. Famannallah, maka Allah memberikan anugerah alaina atas kami. Wa waqana, dan Allah menjaga kami, adzabas samum, dari siksanya api neraka yang sangat panas. Orang itu kalau takut, akhirnya dia usaha menghindari hal-hal yang ditakuti itu. Orang bisa melanggar sesuatu hal yang itu bahaya pada dia karena dia tidak takut itu membahayakan dia. Seperti cerita kemarin tuh, kalau orang memang takut kepada singa, maka dia tidak mau dekat, tidak mau cari gara-gara, tidak mau tidur bareng dengan singa, enggak mau masuk kandang singa. Nah, kalau orang itu takut kepada Allah, akhirnya enggak berani melanggar aturan Allah, mengamalkan agama Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mereka beruntung, selamat dari neraka, dapat macam-macam anugerah dari Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, Inna, sesungguhnya kami, nakhafu, kami takut, min Rabbina, pada Tuhan kami, yauman, takut hari, abusan, yang mana wajah-wajah waktu itu kelihatan murung, qamtarira, tidak ceria. Saya ini takut nanti di akhirat orang-orang yang tidak amal agama, orang-orang tidak beriman, wajahnya tidak ceria, abus. Abus itu kebaliannya berseri-seri. Abusan qamtarira, ya abus, qamtarir lagi. Sudah enggak kelihatan berseri-seri, kelihatan begitu bersedih. Saya takut kalau saya termasuk orang-orang yang begitu itu. Saya enggak mau menjadi orang yang nanti di akhirat wajahnya itu abusan qamtarira. Maka akhirnya dengan sikap kami itu Allah ceritakan, waqahumullahu syarra dzalikal yaum, maka Allah menjaga mereka, orang-orang yang takut hari di mana wajah-wajah banyak yang cemberut, tidak ceria. Allah jaga mereka syarra dzalikal yaum, buruknya hari itu. Walaqahum, dan Allah menyambut mereka, memberikan kepada mereka nadratan, berseri-serinya wajah, wa sururan, dan kegembiraan, wa jazahum, dan Allah berikan balasan kepada mereka, bima sabaru, dengan kesabaran mereka, jannatan, kebun-kebun, jannatan, surga,
wa hariron, dan pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra. Sekian banyak ayat yang telah disebutkan tadi mengumpulkan bahwa di antara sifatnya orang-orang yang diridhai Allah adalah kalau mereka takut kepada Allah. Dengan sebab sifat ini mereka jauh dari neraka, dapat anugerah Allah, selamat dari hari kehinaan, hari yang banyak orang dihinakan diri itu, orang-orang yang tidak amal agama. Nah, sifat-sifat ini diceritakan dalam Al-Quran untuk kita usahakan menirunya dan mendapatkannya. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah qala, beliau mengatakan sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man barang siapa khafa yang dia takut, adlaja maka dia berangkat di awal malam. Jadi kalau orang itu takut terlambat atau takut musuh keburu menyerang, maka dia usaha untuk persiapan lebih awal dari waktunya. Orang takut terlambat pesawat, akhirnya berangkat awalan banget. Jadi orang itu kalau takut akan berbuat sikap yang sesuai dengan pembuktian kalau dia ini takut. Orang fitrahnya itu takut dengan ular. Begitu dengar ular langsung dia ngeloncat, langsung dia lari. Maka kalau orang takut hisab, takut akhirat, mesti pembuktiannya dia akan usaha untuk hati-hati banget biar hisabnya nanti dia tidak celaka. Saya ini dengan Allah itu sebetulnya takut, tetapi gimana lagi? Nah, itu namanya sebetulnya yang tidak betul. Waman adlaja, dan barang siapa berangkat awal malam, balaghal manzila, maka akhirnya dia sampai tempat yang dituju. Ngapain Kang nggak berangkat ke stasiun? Wah, nanti aja, waktu masih panjang. Nah, akhirnya terlambat. Nah, selepas Nabi kita menceritakan kalau orang takut mesti berangkat awalan. Orang berangkat awalan akhirnya sampai ke tempat tujuan, terus menyebutkan urusan surga. Maksudnya gimana? Kalau memang orang itu pengen surga, takut neraka, itu ya mesti akan awalan. Sholat jamaahnya datang awalan, ngajinya datang awalan, wiridanya datang awalan, dalam perjuangan datang awalan. Karena yang ditawarkan oleh Allah kepada hambanya itu surga, dan surga itu mahal banget. Kita itu loh untuk sayap nyamuk yaitu dunia aja rela awal-awal, rela persiapan sebelum waktunya. Lah untuk pedagang yang ditawarkan oleh Allah kok seperti mau beli barang murah aja, itu benar-benar enggak sopan itu. Ala ingat, inna sil'atallahi, sesungguhnya dagangannya Allah ghaliyatun, adalah mahal. Ala ingatlah, inna sil'atallahi, sesungguhnya dagangannya Allah, al jannatu, adalah surga. Maka sebagian ulama menyalahkan orang yang mengatakan surga itu murah tapi orang-orang nggak mau beli. Neraka itu mahal, tapi orang siap beli. Itu sepertinya memang kurang pas. Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahawat. Surga itu oleh Allah diberi tirai berupa perkara-perkara yang tidak disukai nafsu. Maka orang itu kalau mau mendapatkan surga perlu mujahadah. Karena amalan-amalan surga itu nafsu kita suka nggak suka. Azannya
jam sekian berangkatnya sudah menjelang qomat. Jadi kalau urusan cepet-cepetan dapatkan khidmat ini mau ada kendurian, kok soft awal terus. Begitu mau ngambil wesel kok soft awal terus, melebihi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi surga itu mahal, maka nafsu itu mau lari terus karena nggak kuat. Beli barang mahal itu nggak kuat. Tapi kalau neraka itu memang diberi tirai dengan perkara-perkara yang sesuai dengan nafsu. Mandang yang bukan mahram. Enak, mana ada mujahadah, enak. Maksiat perasaannya, wah tambah enak. Enggak sholat jamaah, wes enggak capek. Masuk kelas menjelang bel selesai, wah enak. 12 tahun, 1 tahun masuknya kalau dihitung hanya 1 jam setiap hari, masuknya kelas 1 menit. Enak. Ini justru orang tuh kalau mau renung, begitu amal itu ada kaitannya dengan surga langsung berat. Karena itu mau beli perkara mahal. Kamu kalau nggak ditolong oleh Allah nggak akan mampu gitu. Jadi kalau neraka itu murahan, di mana-mana bisa dibeli. Lewat mana itu? Lewat jembatan tuh langsung jungkir kepala duluan udah sampai neraka. Penuh diri, ini tiang nih, kepala benturkan udah sampai neraka. Jadi mudah aja sampai neraka. Kalau sampai surga itu perlu ada pengorbanan. Mestinya begitu itu. Kalau kata-kata surga yang murah tuh nggak ada yang mau beli, neraka itu mahal tuh orang pada mau beli, itu namanya ngenyek itu. Itu kata-kata yang kurang sopan. Qauluhu ta'ala, firman Allah, qauluhu perkataan Nabi, sabda Nabi adlaja bi iskanidal. Maksudnya saro dia akan berjalan min awalil, dari awalnya malam. Wal makna, artinya hadis tersebut, annaman khafallah, bahwasanya orang yang takut kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, syammara, maka dia bersungguh-sungguh, cangcut taliwondo, bersungguh-sungguh fi ta'atihi, dalam taat kepada Allah. Wa sara ilaihi ajalan, dan dia akan berjalan menuju taat kepada Allah, ajalan dengan bersegera, dengan tergesa-gesa. Ma'as sabiqin, bersama orang-orang yang dulu-dulu, yang mendahului yang lain, minas sadiqin, dari kalangan orang-orang yang menapak menuju ridhonya Allah, berjalan menuju ridhonya Allah. Dia tidak mau bagian yang akhir, tapi bagian yang sabiqun, awal-awal. Fa idza madha lailul mujahadah, maka kalau telah berlalu malamnya mujahadah, wang fajara fajrul akhirah, dan telah terbit fajarnya akhirat, maksudnya dunia telah selesai, waktu mujahadah sudah selesai, perjalanan malam sudah selesai, dunia sudah selesai. Wara'a, dan dia melihat ma perkara qata'ahu, yang dia telah menyelesaikannya, fi sura sairihi, di malam perjalanannya, minal mafawis, berupa sekian banyak sahara telah dia lewati, wal makhatir, dan sekian banyak tempat-tempat bahaya telah dia lewati. Wa syahada, dan dia telah menyaksikan qurba manzilatihi minal habib, dekatnya posisi dia minal habib, dari yang dicintai, dari Allah. Wa qita'i man aq'adahul kasal, dan tertinggalnya, tertinggalnya, buntunya, putusnya orang-orang yang kemalasan telah mendudukkannya. Orang-orang yang malas tidak seperti dia, ingkitok, dia sudah terlambat, ketinggalan. Wa gharrahul amal, dan angan-angan telah menipu dia, nanti aja, waktu masih lama, enggak berangkat. Akhirnya dia ingkitok, terlambat beneran, putus beneran dari sampai ke tujuan, yaitu ridhonya Allah. Angsyada lisanu halihi,
maka bersenandung kondisi dia, lidah kondisi dia seakan-akan menyenandungkan, melantunkan kondisi dia itu. Dia dengan teman-temannya yang berangkat awal malam, akhirnya sampai ke tujuan dengan selamat. Begitu untungnya dia, posisinya begitu tinggi di sisi Allah, seakan-akan kondisi dia itu mengungkapkan satu kata-kata. Apa kata-katanya? Indas sabah, ketika telah datang waktu subuh, yahmadul qaumus sura, para kaum telah memuji-muji perjalanan waktu malam. Ini ungkapan dalam bahasa pantun Arab, orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang tidak lambat di dalam menggapai cita-citanya, yaitu ridhonya Allah, kemudian siap berangkat awal malam, tidak terpengaruh dengan teman-teman yang suka menunda-nunda enggak berangkat-berangkat. Akhirnya dia begitu sampai pagi, alhamdulillah berkahnya perjalanan malam yang kami jalankan, kami akhirnya dapat macam-macam kenikmatan yang kita dapatkan pagi hari ini. Di pagi hari ini semacam majas mengungkapkan negeri akhirat. Dan ini tidak selalu harus syair ini digunakan untuk hanya urusan ini. Apa saja yang dikerjakan seseorang berupa kebaikan, berupa cepat-cepat untuk berangkat dalam kebaikan, kemudian teman-temannya tidak seperti dia, nanti begitu dia berhasil, pantun ini layak untuk dipantunkan. Indas sabah yahmadul qaumu as-sura. Ketika pagi-pagi, ketika waktu pagi, kaum memuji-muji perjalanan waktu malam. Alhamdulillah, sebab berangkatnya awal sudah sampai tempat dengan selesa, dengan enak. Teman-teman saya yang nunda itu, yang nunda-nunda itu anak terangkil yang ngantuan waktu ngaji, termasuk itu. Teman-temannya sudah pakai surga, dia melompong belum dapat jatah bidadari. Loh, masih ngantuk jamaah bidadari itu. Tuh. Bangun kan itu. Yang nunduk. Belum. Indas sabah yahmadul qaumu as-sura. Wang kita iman aq'adahu al-kasal. Lihat teman-teman yang malas-malas sudah enggak sampai ke tujuan, terputus dari target. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawlin minal ahwa